Eh, Pada hari ini kita akan melihat model neraca air dan permodelan sistem dinamiknya ya. Ya, mudah-mudahan bisa terekam ya. Hari ini kita akan belajar permodelan neraca air dan permodelan sistem dinamiknya. Nanti pada akhir kita akan melihat penerapannya pada aplikasi Pensim ya untuk permodelannya. Nah, jadi kalau kita mendengar istilah neraca air, neraca itu adalah counting ya, bagaimana yang masuk dan bagaimana yang keluar. Kalau dari kadar air tanah sendiri sebagai tempat adanya perakaran tanaman, yang masuk itu datangnya dari infiltrasi, sedangkan itu dari hujan, mungkin ada yang tertahan karena intersepsi, dan ada yang keluar karena evaporasi dan transpirasi. Evaporasi itu dari tanah, dan transpirasi itu dari tanaman. Biasanya ini disatukan dalam term evapotranspirasi. Kemudian ada runoff dan perkolasi ya. Ini contohnya ya, presipitasi, kemudian ada intersepsi, dia tidak ke permukaan tanah, tapi mengurangi yang masuk ke tanah. Sedangkan bisa terjadi kemungkinan runoff dan terinfiltrasi. Nah, air yang masuk ke dalam tanah ini akan menambah kadar air tanah ya. Kalau kita lihat perkolasi di sini adalah kadar air tanah dikurang kadar air. Jika kadar air tanah lebih besar daripada kadar air kapasitas lapang, maka akan terjadi perkolasi sebesar kadar air tanah dikurang dengan kadar air kapasitas lapang. Kemarin kita sudah pelajari ya kapasitas lapang itu ketika tanah itu cukup air, sedangkan titik air permanen ketika tanah itu kekurangan air sehingga akar tanaman tidak bisa mengambil air. Kemudian ini eh, untuk evapotranspirasi kita dapatkan dari penjumlahan evaporasi dan transpirasi ya. Juga pada umumnya evapotranspirasi itu dihitung secara rumus dengan menggunakan faktor-faktor cuaca ya, faktor-faktor iklim. Baru kemudian dari evapotranspirasi itu dipisahkan menjadi evaporasi dan transpirasi yang tergantung nanti dari leaf area index ya. Kalau misalkan daunnya banyak, maka dia akan banyak terjadi transpirasi. Tapi kalau daunnya sedikit, yang ditandai dengan LAI-nya, maka akan sedikit terjadinya transpirasi. Ini ada beberapa reference tentang evapotranspirasi maksimum, potensial, dan aktual ya. Nah, ini kita lewatkan saja dulu. Kita akan langsung ke model model neraca air ya. Nah, ini kita lihat ya. Ini model neraca air pada software sistem dinamik. Jadi yang pertama ada yang masuk dulu yaitu hujan. Kemudian ada intersepsi air hujan yang ditahan oleh tanaman. Kemudian ini akan memberikan atau menambah kadar air tanah atau soil water content. Lalu dari kadar air tanah tersebut ada yang menguap dengan transpirasi oleh tanaman, yang ada menguap dengan evaporasi oleh tanah, dan ada yang terperkolasi masuk ke dalam tanah ya, ke dalam tanah. Ini kita coba buat modelnya ya. Ya, jadi ada stok di sini variabel stok yaitu soil water content. Kalau simbolnya itu theta. Kemudian ada inflow yang menambah kadar air tanah yaitu inflow. Nah, inflow ini terjadi karena adanya hujan atau rainfall dan eh, juga berkurang karena adanya intersepsi, sepsi atau IC ya. Ya. Jadi yang bisa menambahkan kadar air tanah adalah inflow, sedangkan yang mengurangi air yang dari rainfall tersebut, yang dari rainfall bisa dikurangi oleh intersepsi. Jadi dua faktor ini akan mempengaruhi inflow ke kadar air tanah. Nah, kemudian kita lihat lagi tadi ada aktual transpirasi dan aktual evaporasi, yaitu transpirasi dan evaporasi yang sebenarnya terjadi pada lahan tersebut ya.
Ini kita isi dengan actual transpiration atau TA. Kemudian ada juga actual evaporation atau EA. Nah, selain itu juga ada yang turun ke bawah melalui perkolasi. Percolation atau per gitu ya. Ya, jadi kita sudah mendapatkan eh, neraca air ya, neraca air. Yang nantinya nanti kita harus hitung semua ini. Harus hitung semua. Berapa perkolasi, berapa evaporasi, berapa hujan dan intersepsi ya. Nah, ada beberapa yang kita dapat dari data seperti hujan dan faktor-faktor cuaca, ada yang harus kita hitung. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada persamaan ya. Misalkan di sini ada intersepsi. Intersepsi itu kalau lift area indeksnya lebih besar daripada 3, maka intersepsinya 1,27 faktornya. Kemudian jika tidak, maka intersepsinya 1,27 dibagi 3 dikali dengan LAI. Maka dari sini kita perlu parameter LAI atau lift area index untuk menghitung perkolasi. Jadi di sini kita berikan lift area index, sebuah variabel. Di sini aja, di sini. Lift area index. Kemudian variabel ini masuk ke sini, ke perkolasi. Oh, intersepsi, maaf ya, bukan 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 perkolasi ya, mohon maaf. Jadi kita hapus nih tanya. Jadi intersepsi akan dipengaruhi oleh, jadi air yang tertahan di daun-daun tanaman akan tergantung dari berapa besarnya leaf area index atau indeks luas daun tanaman. Ini bisa kita langsung isikan rumusnya berdasarkan keterangan ini ya. Dipakai if then else. Jika di sini LAI lebih besar daripada 3, maka intersepsinya 1,27. Jika tidak, 1,27 dibagi 3 dikali LAI. 1,27 dibagi 3 dikali LAI. Oke. Intersepsi sudah ada. Kemudian perkolasi. Jika kadar air tanah atau theta lebih besar daripada theta pada saat fill capacity atau kapasitas lapang, maka perkolasinya dihitung dari theta dikurang theta kapasitas lapang. Jadi kalau airnya banyak, maka air yang banyak itu akan diturunkan. Nah, tinggallah air kapasitas lapang yang ada di tanah. Jadi kita perlu variabel theta kapasitas lapang ya. Katakanlah di sini untuk perkolasi ya. Theta FC. FC atau fill capacity. Nah, dia akan mempengaruhi perkolasi. Nah, kita bisa bikin rumusnya seperti yang tadi. Oh, kita juga butuh kadar air tanah ya, kadar air tanah atau theta di situ dalam variabel perkolasi. Jadi kita masukkan variabel kadar air tanah atau theta ke perkolasi. Oke, kita bikin rumusnya pakai if then else lagi. Jika tadi theta lebih besar daripada theta kapasitas lapang. Soil water content theta lebih besar daripada
theta kapasitas lapang, maka perkolasinya adalah kadar air tersebut dikurang dengan kadar air kapasitas lapang. Kadar air dikurang dengan kadar air ke capacity. Jika tidak, maka berapa tadi? Jika tidak, maka perkolasinya 0. Jika tidak, maka perkolasinya 0. Oke. Nah, di sini diberikan nilai theta field capacity atau kadar air kapasitas lapang, yaitu 214. Jadi kita masukkan ke theta field capacity. 214. Oke. Oke ya. Oke, baik, kita sudah punya intersepsi dan LAI. LAI mungkin nanti bisa diberikan berapa nilainya sebagai input ya. Kemudian selanjutnya, nah ini aktual evaporasi yang ada di sini. Aktual evaporasi jika kadar air lebih besar daripada permanent wilting point atau titik layu permanen. Jadi kadar airnya di atas titik layu permanen atau masih ada air, belum layu, maka evaporasi aktual sama dengan evaporasi maksimum. Jika tidak, maka evaporasi aktual sama dengan 0. Jadi kalau kadar airnya sudah titik layu permanen, maka evaporasinya 0. Ini diketahui diberikan kadar air permanen wilting point atau titik layu permanen 158. Nah, sekarang kita lihat yang diperlukan di sini adalah kadar air permanen wilting point atau theta PWP. Kemudian juga ada EM ya. Jadi kita perlu masukkan variabel lagi yaitu theta PWP. Sini ya. Theta PWP. Kemudian ada evaporasi aktual, berarti tadi ada evaporasi maksimum ya. Evaporasi maksimum yang menjadi variabel penentunya. Evaporasi maksimum. Oke. Theta PWP dan evaporasi maksimum akan menentukan besarnya evaporasi aktual atau actual evaporation. Nah, kemudian diberikan nilai theta PWP adalah 158. Jadi kita masukkan buku saya sini. Theta PWP adalah 158. Oke. Kemudian jika theta lebih besar daripada theta PWP, maka EA sama dengan EM. Jadi kita masukkan di sini pakai if then else juga. Jika apa tadi? Oh, ada kadar air yang belum ya, kadar air yang belum masuk sini. Soil water content juga masuk sini. Ya, lalu kita tulis rumusnya pakai if then else. Jika kadar air itu lebih besar daripada kadar air permanen melting point atau titik layu permanen, maka tadi kita lihat EA sama dengan EM. Maka nilainya adalah EM. Nilai EA itu ya adalah EM. Jika tidak, maka EA sama dengan 0. Jadi jika tidak, dia nilainya 0. Oke, gitu ya. Oke. Theta PWP-nya sudah kita isi. Oke, sekarang evaporasi aktual kita sudah dapat. Sekarang evaporasi potensial atau maksimum itu didapat dari ETM dikurang TM. ETM dikurang TM, transpirasi maksimum. Maka di sini kita perlu ETM, variabel ETM dan TM untuk menghitung EM. Jadi kita buat variabel ETM dan juga variabel TM.
yang akan kita gunakan untuk menghitung EM. Jadi variabel ETM dan TM ini akan gitu. Nah, sampai kita simpan ya. Jadi di sini rumusnya adalah EM sama dengan ETM dikurang TM. Kita masukkan rumusnya. EM adalah ETM dikurang dengan TM. Oke. Oke, kita dapat rumus EM sudah dapat. Kemudian transpirasi potensial atau maksimum itu kita peroleh dari ETM dikali eksponensial dari K dikali dengan LAI. Jadi TM ini perlu variabel ETM dan variabel K dan variabel LAI. Jadi TM ini perlu ETM, jadi kita perlu variabel ETM. Kemudian ada K di situ ya, ada K sebuah konstanta dan ada LAI. LAI ada di sini. Kita masukkan sebagai shadow variabel biar tidak kebanyakan garis ya. LAI. Oke. Nah, jadi kita masukkan sini LAI. Kemudian ada K juga di situ ya. Ada K, nilai K. Kita masukkan variabel K. K. Oke. Jadi variabel K juga digunakan untuk menghitung TM. Baru rumusnya kita masukkan. TM sama dengan ini ETM dikali eksponensial minus K dikali LAI. ETM dikali eksponensial itu EXP. EXP minus K ya. EXP minus K dikali LAI. Minus K dikali dengan LAI. Oke. Sekarang TM sudah kita dapat. Nah, ini transpirasi aktual ini bukan REW ya, FW saja kita tulisnya ya. FW dikali TM. Transpirasi aktual di sini ada faktor TM dan ada faktor FW. Ada faktor FW. Di sini ada faktor TM dan ada faktor FW di sini. Kita berikan satu variabel FW. FW ya. FW. Atau faktor ketersediaan air. Ini FW ya, bukan REW ya, FW. Nah, ini rumusnya. Jadi untuk menghitung FW ada, nah ini kalau untuk TA kita langsung kalikan saja di sini. Rumusnya adalah FW dikali dengan TM, transpirasi maksimum ya. Faktor ketersediaan air dikali dengan transpirasi maksimum. Sedangkan untuk menghitung FW, ini kita perlu kadar air permanen melting point atau titik permanen, kadar air kritis, kadar air field capacity. Jadi ada tiga. Satu yang kita tidak punya adalah kadar air kritis ya. Jadi kita punya ini karena jauh di sini kita letakkan satu variabel di sini ya. Di sini kita taruh eh, kadar air field capacity theta MC. Oke, dapat ya. Kemudian kita taruh lagi kadar air permanen wilting point.
kadar air permanen melting point atau titik air permanen. Oke, kemudian ada lagi kadar air kritis, theta C ya. Theta C yang dihitung dari permanen melting point dan ini field capacity. Kita masukkan lagi berarti theta C sebagai sebuah variabel yang belum ada ya. Theta C. Oke, kita rapi-rapikan dulu sedikit. Oke, jadi FW ini ditentukan oleh theta FC kemudian theta WP dan theta C atau kadar air kritis atau critical water content. Oke, kita save dulu. Sudah hilang. Nah, theta C atau kadar air kritis itu dihitung dari theta PWP dan theta FC ya. Nah, theta C dihitung dari theta PWP. Kita panjangkan biar kelihatan. Dan theta C. Theta FC atau theta kadar air kapasitas lapang. Oke. Nah, baru kita bisa letakkan rumusnya di sini ya. Theta C dulu ya. Theta C adalah theta PWP ditambah 0,4 kali theta FC minus theta PWP. Jadi theta C adalah theta PWP ditambah 0,4 dikali theta FC dikurang theta PWP atau permanent melting point ya. Oke. Oke. Sekarang FW itu rumusnya ini. Jika kadar air antara kadar air tanah dan kadar air titik leleh permanen itu lebih besar daripada dibagi dengan kritikal dibagi dengan PWP lebih besar dari 1, maka FW adalah ini rumusnya. Jadi kita pakai if then else lagi ya. If then else. Nah, baru di sini kita lihat theta PWP, theta C, theta PWP. Oke. Ini dibagi ini. Oh, theta C-nya belum ada ya. Theta-nya belum ada. Faktor theta-nya belum kita masukkan ya, atau kadar airnya ya. Berarti kita masukkan di sini ya. Air water content. Oke. Kita masukkan persamaannya untuk FW. Pakai if then else ya. If then else. Buka kurung bagi kurung besar daripada 1. Oke, berarti theta dikurang theta PWP, theta C dikurang theta PWP. Theta dikurang theta PWP dibagi dengan theta C dikurang theta PWP lebih besar daripada 1. Jika itu lebih besar daripada 1, maka nilainya, kita lihat lagi, maka nilainya FW-nya adalah theta dikurang theta C, theta FC dikurang theta C.
Maka nilai FW adalah tadi saya lupa lagi. Oke. Theta dikurang theta C dibagi dengan theta FC dikurang theta C. Betul ya? Kita lihat lagi. Oke, betul. Oke, jika tidak, maka dia nilainya 0. 0. Oke, Oke, jadi FW sudah kita punya rumusnya. Kita punya rumusnya. Kemudian, ini sudah ya, transpirasi aktual sudah, transpirasi potensial sudah, evaporasi potensial sudah, atau evaporasi sudah. Sekarang, nah ini, ETM kita belum punya. Kalau kalau tidak salah nilainya 0,4. Ini hasil akhir nanti ya. K nilainya 0,4. Koefisien pemadaman 0,4. Oke. Kemudian ini apa? LAI. LAI kita bisa masukkan di sini. Misalnya kita masukkan nilainya, ada nggak? 3 mungkin ya kita masukkan ya. Kita masukkan nilainya 3 misalnya. Oh nanti dihitung ya, nanti dihitung LAI. Ya kita lihat ini dulu ETM ya. ETM kita belum punya. ETM. ETM itu ditentukan oleh delta Rn FU PPD. Lambda gamma. Jadi delta, kita masukkan variabelnya berarti ya. Ada delta. Kemudian ada lagi net radiasi atau Rn. Kemudian ada lagi fungsi kecepatan angin, Fu. Fu. Kemudian ada lagi PPD, Vapor Pressure Deficit atau defisit tekanan air, PPD. Kemudian ada lagi lambda dan gamma. Lambda, kemudian gamma. Nah, ini banyak faktornya nih, ETM. Jadi rumusnya jadi akan banyak. Delta, kita masukkan. Kemudian Rn, Fu, PPD. Lambda, gamma. Oke, masing-masing kita lihat. Fu 4,64 kali 1 tambah 0,4 U kali 1000 per 3600. Oke, ini dulu ya, yang ETM dulu ya. Delta Rn Fu VTD dibagi dengan TM-nya. Kita tulis rumusnya. Dengan delta dikali Rn dikali Fu dikali PPD dibagi dengan lambda kali delta tambah gamma. Lambda dikali delta tambah salah gamma.
Oke, dapat kita ETM. Kemudian masing-masing ada persamaannya. FU ini perlu data kecepatan angin, perlu U. Jadi di sini kita buat variabel U. Variabel U, kecepatan angin, yang digunakan untuk menghitung FU. Jadi kita bisa tuliskan rumusnya. FU adalah, nah tadi rumusnya, iya, 4,64 dikali 1 tambah 0,54 kali 1000 per 3600. Kita kurung 1 tambah 0,54 kali U kali 1000 per 3600. Cek lagi. Oke, ini kali semua, coba ini bagi. Oke. Oke ya, kita dapat untuk FU. Kemudian lambda itu konstanta 2,454. Lambda itu latent heat of evaporation ya. Berapa tadi? 2,454. 2,454. Kemudian gamma 0,067. 0,067. Oke. Oke, kita dapat sekarang delta itu dihitung dari ES atau saturated vapor pressure. Nanti kita bisa lihat definisinya, keterangannya di sini ya, keterangan simbol-simbol itu ya. Sekarang kita lanjut dulu saja. Ada TR juga. Ini juga data suhu udara, data meteorologi. Jadi nanti ada ES, ada EA, ada TR ya. Nah, ini U data, kemudian kita buat variabel TR juga data. Nah, TR itu data. Kemudian ES itu juga dari TR ya. Kita buat ES di sini. ES. Jadi delta itu dihitung dari ES dan TR. Oke, kita masukkan rumusnya. Delta dihitung dari, rumusnya adalah 4098 kali ES 4098 dikali ES dibagi dengan TR tambah 273,3 dikuadratkan. TR tambah berapa itu? 273,3. 273,3 dikuadratkan ya, angka 2. Ada SQR ya? SQR nggak ada, berarti dibuat. Ya, betul ya, oke. Delta kita dapat. Sekarang ES belum kita punya. ES adalah ini ya, 0,61078 eksponen ini. Yang diperlukan adalah TR ya. Di TR mana di sini?
Ya, TR itu masuk ke TR masuk ke ES. Ya, kita tuliskan rumusnya. ES adalah 0,61078 0,61078 dikali EXP. EXP 17,27 dikali TR. Ini dibagi, ada pembagian juga ya. 17,27 dikali dengan TR dibagi TR tambah 237,3. TR tambah 237,3. Oke, kita sudah dapat ES. Kemudian PPD itu ditentukan oleh ES dan EA. Vapor pressure deficit ditentukan oleh ES. Di ini keluar ke sini untuk menghitung PPD. Ini, aduh, saya apa di sini aja. Juga kita perlukan EA. EA itu aktual vapor pressure ya, tekanan uap aktual. Nah, kita masukkan rumusnya. PPD di slide itu ES dikurang dengan EA. ES dikurang EA. Oke. ES kita sudah punya rumusnya ya, sudah tidak gelap ini. Sekarang EA rumusnya adalah ES dikali RH. Berarti sini harus ada data lagi, yaitu data kelembapan udara RH. Ada RH di sini, relative humidity. Jadi EA itu menghitungnya ES dan RH. ES dan RH. Oke. Jadi kita hitung EA-nya, kita beri rumus sini, A sama dengan ES dikali dengan RH. Seperti ini ya, ES dikali RH. RH-nya dari data. Oke, lumayan ini ya. Sekarang yang kita perlu punya adalah ini data semua ya, data iklim, suhu rata-rata, udara, kecepatan angin, dan RH. RH. Oke. Kemudian, apalagi yang belum kita punya. Nah, ini ada RN ya. RN 1 min alfa dikali QS dikurang RLW. Nanti kita jelaskan untuk arti-artinya ya. Ini radiasi net. Ini faktor pantulan dari sinar matahari. Rn 1 minus alfa berarti ada alfa yang masuk di sini ya. Alfa kita taruh di sini coba. Tambah variabel alfa itu
artinya adalah albedo ya, albedo. Masuk ke sini, ke Rn. Kemudian ada lagi faktor lain yaitu QS. QS ini data juga ya, data radiasi matahari. Jadi ada data lagi di sini. QS. QS. QS kita masukkan sini. Bikin. QS. Kemudian RLW. RLW kita taruh di sini saja. Di sini aja. RLW. Masuk ke RN. Sip dulu. Oke, baru kita tulis rumusnya di sini. Rn adalah 1 minus alfa dikali QS dikurang RLW. Buka kurung. 1 minus alfa itu albedo dikali dengan QS kurang dengan RLW. Oke. Oke, oke kita dapat. Nah, Rn sudah kita punya. Sekarang ada RLW, ada albedo yang belum kita punya. Kalau yang ini data semua ya, 1, 2, 3, 4 ini data. RLW bisa kita alfa dulu. Albedo adalah dia masuk faktor LAI di sini. Jadi pantulan ada faktor lip area index. Ini karena LAI-nya di bawah, kita taruh di sini saja di sini. Shadow variable LAI. Oke. LAI ini akan menentukan albedo ya. LAI akan menentukan albedo dengan rumus 0,09 tambah 0,25 kali 0,14 kali LAI. 0, berapa tadi? 0,09 tambah 0,05 kali 0,14 dikali LAI. Betul nggak? 0,05, 0,14. 0,25, 0,14. Oke. Oke. Kita save. Selanjutnya RLW ya. RLW 4,9 kali RLW memerlukan suhu udara dan EA. Kemudian ada N per N lagi. Oke, banyak yang diperlukan RLW. EA ada di sini, kita masukin ke shadow variable saja, kita biar nggak terlalu jauh. EA masuk ke sini, yang kecil ya. Kemudian apa lagi? TR. TR. Ini masuk sini.
Ini terlalu jauh garisnya, kita masukkan satu variabel saja. Kita biar garisnya tidak terlalu panjang, kita masukkan TR. TR masuk sini. Kemudian ada faktor lain yang baru yaitu n per n ya, n per n. N per n kita taruh sini aja variabel baru. NN gitu ya, biar ada NN gitu. Masukkan ke ini. Oke, baru kita tuliskan rumusnya. RLW 4,9 kali 10 pangkat 9, 4,9 dikali 10 pangkat min 9, 9 dikali TR tambah 273 pangkat 4 dikali TR tambah 273 pangkat 4 kali 0,56 dikali, ini kita kurung aja biar ini, dikali 0,56 dikurang 0,08. 0,56 dikurang 0,08 dikali SQRT EA, akar EA. SQRT EA itu kurung. Kemudian dikali 0,1 ditambah 0,9 N per N. Dikali 0,1 ditambah 0,9 dikali N per N. Betul nggak? 0,9 kali N per N. Oke. Oke. Dapat kita RLW. Sekarang N per N itu harus kita hitung. N per N harus kita hitung. N per N QS dibagi S angot dikurang 0,29 kali 0,2. Kita punya variabel baru sini yaitu S angot. Di atas. S angot. Untuk menghitung N per N ya. Kemudian ada lagi QS untuk menghitung N per N. S per S angot dikurang 0,29 bagi 0,52. Kita tuliskan rumusnya. 0,52. Ini berarti S dibagi dengan
Es anget dikurang 0,29, 0,29 dibagi 0,52. Oke, N per N sudah kita dapat. Es angutnya tinggal. Es angut kita memerlukan variabel LD ya. LD dimasukkan sama dengan 7. Kita masukkan di sini variabel LD. LD. Kita masukkan. Oke. Jadi rumusnya kita bisa tulis 58,75 dikali 58,75 dikali sin tambah cos LD. Sin mana sin? Oh, sin LD ditambah cos LD. Oke, LD-nya dimasukin 7 di sini. LD-nya dimasukin nilai 7. Oke. Oke, LAI nanti. Oke, kita sudah dapat semua. Tinggal yang IC ini atau inflow itu adalah hujan dikurang dengan IC ya. Ini ya inflow. Inflow adalah hujan rainfall dikurang dengan intersepsi. Oke. Kemudian rainfall ini data, soil water content eh, diberi nilai awal, katakanlah 100 misalnya ya, 100 mm. Kemudian LAI diberi nilai berapa LAI? LAI kita beri nilai 3 misalnya ya. Di sini tidak ada untuk menghitung LAI ya. Oke, kita beri nilai 3 misalnya. Ya. Atau nanti tergantung fungsi waktu ya. Nah, jadi ada semua sudah terisi tinggal ini. ISTR URH. Data-data ini harus kita dapatkan dari stasiun meteorologi ya. Nah, di sini ada satu contoh data cuaca. Ini data dari stasiun meteorologi Tunggul Wulung, saya misalkan. Nah, ini yang perlu kita pakai TR, suhu rata-rata, dan RH rata-rata. RR ini adalah hujan atau rainfall. Kemudian FF ini di keterangan di bawahnya adalah kecepatan angin rata-rata. Kecepatan angin rata-rata. Nah, kalau karena kita akan menjalankan simulasi 120 hari, katakanlah. 120 hari, berarti kita akan mengcopy Januari, Februari, Maret, April gitu ya. 30 hari kali 4 bulan. Katakanlah suhu rata-rata. Jadi ini adalah fungsi waktu ya, fungsi waktu. Time, kemudian TR ya. TR itu kita ambil dari TVG. Januari kita ambil Januari,
ini kita usul satu, dua, tiga, empat. Tiga. Kita perlu 120 data karena kita akan running simulasi untuk 120 hari. Oke, 120 sini ya. Oke, ini Januari, kemudian Februari. Februari T average-nya atau TR-nya ini ya. Oke, masih lagi T Maret ya sekarang. T average Maret. Maret, Maret, kemudian April. April, T average April. Oke. Nah, ini kelebihan data satu kita hapus saja. Nah, karena kita akan buat lookup function, jadi data-data yang kosong kita hapus saja barisnya. Ini kan kosong datanya, tidak ada data. Kita hapus. Kemudian ini juga tidak ada data, kita hapus. Oke, kita dapat ini tidak ada data, kita hapus. Oke, kita dapat ini suhu udara TR ya. Nah, bagaimana kita masukkan ke sini? Kita gunakan seperti yang kemarin dengan time itu ya. Jadi kita perlu variable time di sini. Variable time. Nah, karena semuanya adalah fungsi waktu. Time ya. Time. Time itu masuk ke semua variabel yang kita gunakan data sebagai input. TR. Kemudian U. Kemudian RH. Juga rainfall ya, rainfall. Rainfall juga hujan, kita perlu data. Oke. Sekarang kita masukkan fungsi yang tadi ada TR ya, TR atau suhu udara. Kita seperti yang lalu, kita gunakan auxiliary, kemudian with lookup, sgraph ya. Nah, ini kan kita harus masukkan data ini ke sini. Jadi kita copy saja. Sekali. Ctrl C copy ya. Kemudian kita masukkan di sini. Paste. Nah, ini kita dapat data TR dengan melihat time-nya kapan. Oke, ini untuk TR sudah kita peroleh. Dengan cara yang sama dari data iklim, kita dapatkan untuk U dan RH. Kita masukkan untuk U dan RH dan rainfall juga. Ini saya dapatkan di sini sudah. Untuk TR sudah ya. Kemudian rainfall. Aduh, ini. TR sudah, kemudian RH. RH. RH kita peroleh datanya, kemudian kita masukkan di sini. RH auxiliary with lookup dengan time sgraph dapat data RH. Oke. Kemudian apa lagi? Save dulu ya. Kemudian kita punya data kecepatan angin.
kecepatan angin. Kecepatan angin kita masukkan di sini U, auxiliary, it lookup dengan time, kemudian kita paste datanya di sini. Oke, yang belum QS dan rainfall ya. QS, ini rainfall dulu. Rainfall di sini ya. Seperti biasa, with lookup, time, datanya kita paste di sini. Ini hujan, data hujan. Oke, yang belum tinggal QS. QS ini radiasi global ya. Oke, S. Oke, kita simpan dulu. Oke, kalau kita lihat tidak ada yang hitam lagi ya, semua sudah ada nilainya. Nah, nanti LAI ini kan harusnya kita peroleh dalam 120 hari kan pasti ada perkembangan. Pasti ada perkembangan. Jadi tidak kita berikan nilai satu nilai, tapi dari nilai simulasi model pertumbuhan dan perkembangan kemarin. Nah, sekarang kita set model setting itu untuk running simulasi selama 120 hari. Jadi mulai dari 1 sampai 120 time step-nya 1 hari. Oke. Ya. Nah, ini model kita yang sudah kita buat dari persamaan-persamaan yang ada di slide tadi. Sekarang kita coba run ya, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar. Run. Sudah selesai nih. Oke, kita lihat. Soil water content. Perubahan kadar air tanah seperti apa? Oh, seperti ini ya. Ini 20 hari harusnya ya. Perubahan evapotranspirasi maksimum seperti ini ya. Ini hasil perhitungan evapotranspirasi maksimum dan seterusnya. Jadi semua variabel bisa kita lihat ya. Ini data, kalau misalkan kita mau lihat data evapotranspirasi maksimum, ini agak errornya ada 5 ribuan. Nah, nanti masalah data itu akurat atau tidak, atau hasil perhitungannya akurat atau tidak, atau logis atau tidak, itu harus kita analisa lagi. Jadi yang ini kita belum melihat satuan-satuan ya, harusnya kita ketika kita mengerjakan ini atau menulis rumus-rumus ini, kita harus mempertimbangkan satuan-satuannya apa agar sinkron datanya dan hasilnya logis. Nah, demikian untuk pengenalan eh, model neraca air ya, untuk nanti diulangi kembali di rumah ya atau dikerjakan kembali.